Misteri hantu jeruk purut. Di Jakarta, ada sebuah pemakaman yang terkenal dengan cerita mistisnya, yaitu TPU Jeruk Purut. Konon, ada sosok hantu yang sering muncul di sana, dikenal dengan nama hantu jeruk purut. Cerita ini telah menjadi legenda urban yang menyeramkan bagi warga Jakarta dan sekitarnya. Cerita ini bermula dari seorang penjaga makam bernama Pak Karto. Pak Karto sudah bekerja di TPU Jeruk Purut selama lebih dari 20 tahun. Suatu malam, ketika sedang berpatroli, ia melihat seorang pria berkepala buntung berjalan di antara nisan-nisan. Pria itu membawa kepalanya sendiri di tangan, dengan wajah yang penuh dengan kesedihan. Pak Karto mencoba mendekati pria itu, tetapi begitu ia mendekat, sosok tersebut menghilang begitu saja. Malam itu menjadi awal mula dari berbagai kejadian aneh yang terus menghantui TPU Jeruk Purut. Kisah tentang hantu jeruk purut mulai menyebar dengan cepat. Banyak warga yang penasaran dan datang ke pemakaman tersebut untuk mencari tahu kebenaran cerita itu. Salah satu dari mereka adalah sekelompok remaja yang terdiri dari Andi, Rina, Budi, dan Sari. Mereka mendengar bahwa hantu jeruk purut hanya muncul pada malam Jumat Kliwon, sehingga mereka memutuskan untuk datang pada malam itu. Ketika malam Jumat Kliwon tiba, keempat remaja tersebut tiba di TPU Jeruk Purut. Mereka membawa senter dan kamera untuk merekam apapun yang mereka temui. Saat mereka berjalan di antara nisan-nisan, suasana semakin mencekam. Angin dingin bertiup kencang, dan suara-suara aneh terdengar dari kejauhan. Meskipun takut, mereka terus berjalan hingga mencapai sebuah area yang tampak lebih gelap dan menyeramkan. Tiba-tiba, Rina melihat sosok bayangan melintas di antara pepohonan. Ia memberitahukan teman-temannya, dan mereka semua berhenti sejenak. Saat itu, Andi merasakan sesuatu yang dingin menyentuh bahunya. Ketika ia menoleh, ia melihat sosok pria tanpa kepala berdiri di depannya. Andi terkejut dan berteriak, menyebabkan ketiga temannya panik. Mereka berlari secepat mungkin, tetapi sosok hantu itu tampaknya mengikuti mereka. Saat mereka hampir mencapai pintu keluar pemakaman, Budi tersandung dan jatuh. Ia merasakan tangan dingin yang tak terlihat mencoba menariknya kembali. Dengan sekuat tenaga, Andi dan Sari membantu Budi bangkit, dan mereka berhasil keluar dari pemakaman tersebut. Setelah kejadian itu, mereka menceritakan pengalaman mereka kepada Pak Karto. Pak Karto kemudian menjelaskan bahwa hantu tersebut adalah arwah seorang pendeta yang salah makam. Konon, pendeta itu dimakamkan di TPU Jeruk Purut, padahal ia seharusnya dimakamkan di pemakaman lain. Karena kesalahan tersebut, arwah pendeta itu tidak tenang dan terus berkeliaran mencari makam yang sebenarnya. Mendengar cerita itu, Andi dan teman-temannya merasa bersalah telah mengganggu ketenangan arwah tersebut. Mereka pun berinisiatif untuk membantu menemukan makam yang sebenarnya. Dengan bantuan Pak Karto dan beberapa warga desa, mereka mulai mencari informasi lebih lanjut tentang pendeta tersebut. Setelah beberapa minggu pencarian, mereka akhirnya menemukan makam yang dimaksud. Dengan upacara kecil dan doa bersama, mereka memindahkan jasad pendeta itu ke makam yang seharusnya. Setelah pemindahan tersebut, kejadian-kejadian aneh di TPU Jeruk Purut berangsur-angsur menghilang. Hantu jeruk purut tidak lagi muncul, dan suasana di pemakaman itu menjadi lebih tenang. Andi dan teman-temannya merasa lega telah membantu arwah pendeta itu menemukan ketenangannya. Pengalaman itu mengajarkan mereka pentingnya menghormati dan memahami cerita-cerita masa lalu. Bagi warga Jakarta, TPU Jeruk Purut akan selalu dikenang sebagai tempat dengan sejarah mistis. Namun kini lebih tenang berkat upaya anak-anak muda yang berani dan peduli. Cerita hantu jeruk purut tetap menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Menjadi pengingat bahwa ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh logika, namun tetap harus dihormati dengan bijak. Semoga cerita ini bisa menghibur Anda. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe. Sekian dan terima kasih.